Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan berupaya mempercepat pembahasan dan pengesahan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Pasalnya, pembahasan RUU Daerah Kepulauan tertunda pada tahun 2020 silam. Sementara RUU ini sudah diusulkan oleh DPD sejak tahun 2017 dan hingga kini belum dilakukan pembahasan oleh DPR RI. Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan meminta kepala daerah di 8 provinsi kepulauan di Indonesia segera membantu percepatan pembahasan dan pengesahan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Hal itu dengan melakukan koordinasi bersama anggota DPW maupun DPD di wilayahnya masing-masing. Tentang tulisan, ini semua sudah selesai. Karena ini diperjuangkan sejak tahun 2005, 2020 masuk. Tadi disampaikan oleh Ketua DPD, disampaikan bahwa dulu provinsi kepulauan, kemudian sekarang daerah kepulauan. Nah, oleh karena itu saya selaku Ketua BKS, saya meminta kepada Ketua DPD dan DPR RI untuk menindaklanjuti hasil pertemuan sekarang ini ke Bapak Presiden. Nanti saya bersurat kepada Bapak Presiden, kemudian saya bersama DPR dan DPD untuk menyampaikan aspirasi ini. Aspirasi yang terlalu lama, dan kalau ini berulang, saya kira sudah kurang baik. Pengesahan dan implementasi rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan dinilai akan memberi peran kepada daerah kepulauan untuk mengembangkan inisiatif lokal dari berbagai aspek, termasuk pemerataan untuk pemanfaatan sumber daya. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Basilio Idias Arojo mengatakan, meski Indonesia mendapat pengakuan dunia sebagai negara kepulauan, namun manajemen undang-undang nyatanya belum merata tentang konsep kepulauan itu sendiri. Ketika kita bicara mengenai pembagian wilayah, ada ketakutan. Kalau kita bicara mengenai pengakuan pembagian wilayah, nanti ada ketakutan konsep negara dalam negara. Saya kadang-kadang mengatakan begini, kenapa mesti kita takut? Negara ini kan kita bentuk bersama. Yang bentuk negara kan ada Yon Java, Yon Ampon, Yon lain-lain, kan begitu. Lalu kenapa harus kita takut? Atau kadang-kadang saya mengatakan begini, ini semua orang yang menjabat di provinsi manapun, di desa manapun, di kabupaten manapun, mereka kan kuliahnya ya di UGM juga, di Surabaya juga, di ITB juga, di UI juga. Ilmunya kan sama, sekolahnya sama, tapi ketika kawan-kawan ini pindah ke daerah, kok kita curigai mereka gitu. Kita curigai mereka seolah-olah nanti kalau kita bikin aturan seperti itu, nanti mereka akan arahnya kemana. Nah, kok bisa? Sementara sekolah kita sama. Nah, dengan demikian mungkin ada ketakutan-ketakutan yang misalnya ada, mungkin perlu kita pikirkan ulang. Sementara Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono melihat pengesahan RUU Daerah Kepulauan harus dipercepat. Dari aspek politik anggaran, ia membandingkan anggaran satu provinsi kepulauan masih lebih rendah jika dibanding satu kabupaten di Pulau Jawa. Dengan adanya pengesahan RUU Daerah Kepulauan, maka pemerataan anggaran pun dapat diatur melalui kebijakan yang proporsional. Nah, kita melihat ketidaksimetri dalam konteks kesejahteraan, pembangunan, itu masih terjadi. Kalau ini disetarakan dengan yang ada sekarang ini dengan di Jawa misalnya, saya kasih contoh, bicara anggaran saja. Satu provinsi di Maluku dengan anggaran tidak sampai 3 triliun, 2,8, lebih rendah dari satu kabupaten di Pulau Jawa ini, kan tidak adil namanya. DPR saat ini telah menyetujui sebanyak 33 rancangan undang-undang masuk dalam prolegnas 2021, termasuk RUU Daerah Kepulauan. DPD menilai rancangan undang-undang ini merupakan formulasi khusus untuk mengatur wilayah kepulauan di Indonesia yang sifatnya mendesak. Felmi Laobela, Untung Widodo, David Sibarani, Berita 1 Jakarta.